Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin ngebuat video mengenai video Cisco Pocket Tracer gitu ya, yang 10.3.5 di sini ngejelasin tentang gimana cara kita troubleshoot default gateway issue gitu kan. Nah, di sini kan udah terdapat gitu ya, 4 PC, 2 switch dan 1 router. Di sini kita cek dulu di bagian atas ini. Jadi versi saya itu adalah ngecek gitu ya di satu switch gitu. Jadi kan satu switch ini memiliki dua PC kan. Nah, di sini kita udah dikasih gitu ya addressing table-nya. Nah, kita coba cek satu-satu gitu kan. Ini kan dia kan satu switch kan. Ketika satu switch itu harusnya saling terhubung kan. Cuman di sini dia valid gitu, gagal. Berarti kan ada yang masalah di sini kan. Kenapa dia nggak terhubung padahal dia satu switch atau satu jaringan gitu ya kan. Nah, mari kita bedah gitu ya di bagian PC satu, bagian desktop IP configuration. Dan di IP configuration ini kan dilihatin gitu kan, kayak IP address-nya berapa, subnet masknya berapa, dan default gateway-nya berapa gitu kan. Di sini kita ke PC satu gitu ya. Dia IP address-nya itu harusnya 10.10. Ini dia 10.11 gitu kan. Nah, ini kita benarin 10.10. Terus subnet masknya 255, oke. Terus the default gateway-nya itu 10.1 gitu ya. Oke, nah terus kita coba cek PC2 gitu ya. PC2, aduh, kita ke desktop, kita ke IP configuration, kita lihat gitu ya, di sini IP address-nya 192.168.10.11, di sini 10.11, subnet masknya 255 default gateway-nya 10.1. Oke, di sini nggak ada masalah gitu ya. Nah, terus coba kita cek di bagian switch-nya. Dan kita coba masuk ke CLI, kita enter, kita masuk ke accept mode-nya, kita show run config gitu ya. Nah, di sini kita dikasih lihat gitu ya tentang apa-apa aja gitu ya. Dan di sini interface VLAN 1 dia nggak punya default gateway gitu kan. Padahal gitu ya, tadi di PC1 dan PC2 itu ada default gateway-nya gitu kan. Di sini udah dikasih nih kan. Nih. Kita copy aja. Ini kan kita ada default gateway-nya, tapi kok di switch ini nggak ada default gateway-nya gitu kan. Nah, itu kita bisa berikan gitu ya. Kita kasih default gateway-nya dengan cara kita masuk dulu ke config terminal gitu ya, conf t, terus kita di sini IP default gateway, terus kita paste aja di sini dan oke. Habis itu coba kita lihat, udah 42, kita di sini keluar aja dan kita coba gitu ya, dan successful. Oke. Nah, di sini kan udah nih switch 1. Tadi di sini kita nggak benerin IP-nya, di sini PC2 itu udah clear, dan di PC3 itu tadi ada IP dan udah ada default gateway-nya gitu ya. Terus kita lanjut ke PC3, kita cek PC3 ke desktop, terus IP configuration. Nah, di sini kita samain gitu kan, kayak IP address-nya 11.10. Di sini 192.168.11.10 sama atau match gitu ya. Dan di sini di subnet masknya oke. Terus di default gateway-nya itu 11.1 gitu ya. Nah, udah ada gitu kan, default gateway-nya udah oke. Terus kita ke PC4 maksudnya. Di sini kita ke bagian desktop, IP configuration, dan di sini kita lihat IP address-nya itu 192.168.11.11. Oke, dan default gateway-nya di sini
Nah, ini 168.1.1 ya, harusnya itu 11.1. Jadi di sini kita tambahin 1 gitu ya. Nah, dan oke. Nah, setelah udah, kita ke switch. Kita lihat gitu ya di switch ini, kita dengan show run. Kita masuk ke example dulu yang lupa. Enable, terus baru di sini show run config gitu ya. Dan kita di sini bakal lihat gitu ya di VLAN satunya. Dan di sini no IP address, dia nggak punya si switch 2 ini, dia nggak punya IP address gitu kan, tapi dia punya default gateway gitu kan. Nah di sini kita kasih dia apa namanya IP address gitu ya. Dan cara kita masuk ke config terminal, terus di sini kita apa namanya masuk ke interface dulu, interface gitu ya. VLAN tadi mana? VLAN 1. Oke. Nah, setelah kita udah masuk ke VLAN 1 gitu kan, kita baru kita klik IP address. IP address-nya berapa? 192.168.11.2. 192.168.11.2. Dan kita kasih subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan kita enter, terus di sini no shoot untuk mengaktifkannya gitu kan. Dan terus kita exit aja. Dan udah complete 100%. Tadi kita udah kita udah troubleshoot gitu ya dari masing-masing ini. Jadi yang pertama itu kita harus cek IP address-nya dan di masing-masing PC gitu kan, dan juga default gateway-nya gitu biar bisa saling terhubung gitu. Nah, di sini kita mau coba gitu ya. Dari PC1 ke PC2 oke, terus PC2 ke PC1 juga oke gitu ya kan. Nah, terus di sini coba dari PC1 ke PC3 gitu kan. Oh, kenapa dia file? Coba dari PC1 ke PC4. Oke, successful. Nah, ini successful. Oh, berarti tadi masih perlu proses dulu berarti. Oke. Yap, mungkin segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.